Setelah Game of the Year tahun 2024 diumumkan, saham Sony langsung melonjak naik seperti ini, Sobat Investor. Dan dalam 6 bulan sudah naik sampai 30%. Nah, apakah saham Sony layak untuk kita beli? Mari kita bahas bersama-sama. Hai Sobat Investor, selamat datang di Saham Invest dan kali ini kita akan membahas saham Sony. Ya, Sony yang itu yang memiliki PS5, yang punya kamera yang bagus, yang divisi HP-nya juga terkenal banget di Jepang, tapi di Indonesia itu kurang begitu bersinar ya. Ya, Sony yang itu. Kita akan bahas ya, apakah saham Sony itu bagus untuk kita miliki atau tidak nih Sobat Investor. Karena beberapa waktu lalu tuh sempat heboh setelah adanya Game of the Year, yang mana salah satu game Sony itu memenangkan penghargaan dari Game of the Year, yaitu Astrobot. Nah, setelah itu saham Sony itu beranjak naik ya dalam 1 bulan terakhir, tapi dalam 5 hari terakhir sedang ada koreksi sedikit, tapi selama 1 bulan sudah naik cukup signifikan. Nah, ini menjadikan orang tuh tertarik untuk membahas saham Sony. Oke, pertama kita cek dulu di websitenya nih. Bagi yang belum tahu, Sony itu sebenarnya perusahaannya tuh bergerak di bidang apa sih? Nah, Sony itu sebenarnya udah sangat gede teman-teman, yaitu perusahaannya itu bergerak di berbagai lini. Produk dan servisnya itu ada di bagian consumer sama profesional. Sekarang kita cek di consumer dulu saja teman-teman. Di bagian consumer sendiri itu ada beberapa segmen yang utama, yaitu di bagian segmen kamera dan juga segmen gaming ya. Nah, kita cek saja di Wikipedia ini teman-teman. Jadi divisi Sony itu sudah sangat besar, yaitu mencakup Sony Electronic Product and Solution, yaitu bergerak di bidang elektronik ya. Lalu ada Sony Financial Holding, Sony Interactive Entertainment, Sony Music, dan Sony Pictures. Sony Pictures itu yang membuat film-film keren seperti Venom, Spider-Man, dan sebagainya teman-teman. Lalu ada semiconductor yang memproduksi chip untuk alat-alat elektronik. Ini logo-logonya pasti kalian udah tahu lah ya, Sony Interactive Entertainment ini yang menjadi cikal bakal industri gaming bersinar di Indonesia dengan logo PS1-nya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang bagaimana dengan sahamnya nih? Sahamnya dalam 1 bulan terakhir itu sudah naik sampai 8%, dalam 6 bulan terakhir sudah naik sampai 30%, dalam 1 tahun terakhir naik 13% ya. Dalam 5 tahun terakhir ternyata sudah naik lumayan banyak, mencapai 55% teman-teman. Dan secara kapitalisasi pasarnya juga ternyata belum terlalu gede. Maksudnya udah gede tapi belum sampai mencapai 1 triliun dolar seperti Tesla, Google, dan sebagainya teman-teman. Karena kapitalisasi pasar Sony itu hanya 129 miliar dolar. Artinya masih memiliki ruang untuk berkembang lebih besar lagi teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih laporan tahunannya. Sony itu selalu rutin ya, pendapatannya tuh selalu meningkat meskipun laba bersihnya naik turun ya. Kita cek nih. Kalau pendapatan jelas ya, pendapatan di tahun 2023 itu 10,9 triliun yen, nih yen ya. Ini by the way, itu tahun fiskalnya itu berakhir di tanggal 31 Maret ya. Jadi tahun 2024 tahun fiskalnya di 31 Maret, jadi udah selesai. Ini udah lengkap nih 1 tahunnya. Jadi udah jelas ya, mencapai kenaikan sebesar 3 triliun yen dari 10 menjadi 13 ya. Ini untuk pendapatannya, sedangkan untuk labanya tuh juga naik turun. Kita cek laba bersihnya. Laba bersihnya di tahun 2020 mencapai 582 miliar yen, 2021 menjadi 1 triliun yen, 2022 menjadi 882 yen, turun ya 14%. Tahun 2023 laba bersihnya 1 triliun yen lagi atau naik 13%, sama seperti tahun 2021-an seperti itu. Dan di tahun 2024 yang tahun fiskalnya itu berakhir di tanggal 31 Maret tahun 2024 itu laba bersihnya turun menjadi 970 miliar yen. Tapi perlu diingat ya, meskipun di sini maksudnya turun tapi tetap untung ya. Ini turun tuh jumlahnya, tapi secara untung tetap untung doang, untungnya mencapai 970 miliar
yen, teman-teman. Secara laporan keuangan, sebenarnya Sony itu masih merupakan perusahaan yang bertumbuh, naik terus ya pendapatan. Karena untuk mengukur pertumbuhan perusahaan itu yang paling penting adalah di pendapatannya. Kalau laba mungkin bisa naik turun, tapi selama pendapatan itu masih tetap konsisten naik, itu adalah sebuah sinyal yang positif, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi selanjutnya ada di Reku untuk mengecek lebih lanjutnya. Saya suka Reku karena dia tuh tanpa banyak hal yang tidak penting langsung saja dikasih nih di sini. Valuasinya, price to earning itu hanya 17,66. Ini jelas murah ya, price to earning seperti ini. Apalagi price to sales-nya hanya 0,01 kalinya, itu jelas-jelas sangat murah untuk ukuran valuasi, teman-teman. Price to book-nya 2,52. Untuk ukuran sebuah perusahaan internasional, price to book 2,52 itu sangat murah. Kalau sobat investor adalah subscriber dari YouTube ini, kalian pasti tahu ya bahwa price to book dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, dan sebagainya itu di atas 10 rata-rata. Bahkan ada yang sampai 30 ya. Tapi Sony itu ternyata hanya 2,52 kalinya saja, alias sangat murah, teman-teman. Untuk keunggulannya, gross profit margin-nya juga luar biasa gedenya, mencapai 26% ya. Jadi gede, tapi net profit margin-nya tidak terlalu gede, yaitu hanya 8,5%-nya saja. Tapi minimal masih lumayan ya net profit margin-nya, teman-teman. Return on equity-nya 14%. Bagus, meskipun nggak sampai bagus banget. Di atas 20% itu bagus banget, tapi ini masih belum sampai, yaitu hanya di 14%, tapi sudah terkategorikan sebagai bagus. Return on assetnya 3,26%, lumayan lah. Tidak bagus, tapi juga tidak jelek, karena tidak sampai minus, teman-teman. Jadi secara pertumbuhan, ini Sony itu lumayan bertumbuh, meskipun tidak pesat banget ya, karena patut diingat Sony itu udah perusahaan yang sangat mapan, matang, dan sudah berdiri lama. Tentunya pertumbuhannya tidak akan sebesar perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang berusia belum lama. Beda ya, seperti itu, teman-teman. Sedangkan untuk valuasi umumnya, kapitalisasi pasarnya 126 miliar dolar, sama seperti di Google sini, jadi datanya cukup akurat ya. Sedangkan di dividen yieldnya itu $10. Nanti kita cek dividennya seperti apa, apakah rutin atau tidak, teman-teman. Nah, Sony itu ternyata meskipun pertumbuhannya itu bagus, tapi secara dividen itu Sony sudah tidak membagikan dividen hampir 2 tahun ya, karena histori dividen terakhir itu dibagikan di tanggal 29 September tahun 2022. Jadi karena sudah lebih dari 1 tahun tidak membagikan dividen, di sini harus saya informasikan kalau Sony itu bukan pembayar dividen yang bagus ya, minimal untuk sekarang, teman-teman. Jadi kalau kalian berharap dividen dari Sony, saya rasa kurang tepat ya. Sony itu sekarang itu lebih cocok diinvestasikan dengan tujuan untuk mendapatkan capital gain. Lumayan kan capital gainnya sampai 30% dalam 6 bulan terakhir dan 13% dalam 1 tahun terakhir. Tapi untuk dividen kurang tepat, teman-teman. Oke, lanjut kita di Yahoo Finance. Nah, sekarang untuk berita yang menyelimuti perusahaan Sony itu sedang positif ya. Momentumnya sedang bagus. Sekarang kita cek di statistiknya, teman-teman. Untuk market kapitalnya juga terus-menerus meningkat dari 101 miliar dolar di tahun 2023 bulan 9 menjadi sekarang sampai 126 miliar dolar. Jelas ini perusahaan yang sedang naik, teman-teman. Nah, untuk trailing PE-nya, meskipun perusahaan itu naik, ternyata PE-nya tuh segitu-gitu saja. Artinya, meskipun harganya naik, secara valuasi price to earning itu masih sama. Artinya apa? Kemungkinannya masih bisa naik lagi, teman-teman. Karena kalau price to earning-nya itu naik, harga bisa akan turun karena rebound kan. Tapi kalau dengan harga yang sekarang dan harga tahun 2023 price to earning-nya masih sama, artinya kemungkinan naiknya juga masih cukup tinggi, teman-teman. Dan price to book-nya juga segini-gini aja, artinya cukup stabil ya. Artinya Sony itu masih perusahaan yang sangat layak untuk kita investasikan untuk jangka panjang, teman-teman. Nah, untuk analisis Sony menurut Yahoo Finance itu masih dikategorikan sangat layak untuk dibeli, alias strong buy dan buy. Ini bahkan analyst recommendation dari Yahoo Finance, dari 7 analis itu 2 merekomendasikan
strong buy, dan 5 merekomendasikan buy. Ini bagus sekali nih rekomendasinya teman-teman. Dan secara earning per share itu juga Sony sudah berhasil mengalahkan prediksi analis dalam 3 kuartal terakhir ya. Selalu hijau nih teman-teman. Artinya Sony itu perusahaan yang sedang bertumbuh dan sangat layak untuk kita hold, apalagi untuk jangka panjang. Lagi pula kita tahu ya Sony itu memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat solid seperti perusahaan film dan juga perusahaan game dengan PlayStation 5-nya dan game-game original Sony-nya yang luar biasa bagus. Sulit untuk membayangkan kalau Sony tidak akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Itu juga yang mendasari saya pribadi untuk tertarik dengan saham Sony ini dan bisa jadi akan membeli dalam waktu dekat ya teman-teman. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk membeli saham Sony? Tuliskan di kolom komentar ya. Klik like, share, dan juga subscribe jika kalian belum. Dan jika kalian tertarik untuk berinvestasi di saham luar negeri ataupun di kripto, saya juga sudah menyertakan link referral di kolom deskripsi untuk mendapatkan diskon-diskon yang menarik teman-teman. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.